Halo, selamat pagi buat kita semua. Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita belajar kembali pelajaran IPA tentang materi sistem gerak bagian otot. Masih bersama Ibu Tumorang. Langsung kita mulai. Otot. Otot biasanya kita sebut dia dengan kata daging. Atau kalau kita main-main ke pasar, yang melekat pada tulang yang berwarna merah, itulah namanya otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif. Artinya apa? Tanpa otot, maka tulang tidak dapat bergerak. Otot memiliki 3 ciri ataupun 3 karakteristik, yaitu yang pertama, karakteristik kontraksibilitas. Apa itu kontraksibilitas? Kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk memendek. Berarti kalau ada pendek, lawannya apa? Mantap. Memanjang. Oke. Yang kedua, namanya ekstensibilitas. Ekstensibilitas apa? Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang. Berarti sudah ada 2, yaitu bisa panjang, bisa memendek. Berarti yang ketiga kita sudah tahu. Berarti yang bisa balik ke ukuran semula. Mantap. Yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Artinya bisa panjang, bisa memendek. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan. Otot tersusun atas filamen otot yang terdiri atas 2 filamen. Bisa juga filamen ini disebut dengan kata protein otot. Protein otot ada 2, yaitu aktin dan miosin. Filamen aktin adalah filamen tipis. Filamen miosin lawan tipis berarti tebal. Filamen tebal. Aktin ditambah miosin akan menyusun miofibril. Kumpulan miofibril akan menyusun serabut otot. Serabut otot akan menyusun otot. Jadi kesimpulannya adalah otot terdiri atas aktin dan miosin. Nah, kalau ditanya protein otot siapa? Aktin dan miosin. Kita lanjutkan untuk mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot ataupun mekanisme otot lurik adalah otot dikatakan berkontraksi, berarti otot bekerja, atau otot dikatakan bekerja jika otot dalam keadaan kontraksi, sama aja. Jadi yang perlu kamu ingat, kontraksi berarti bekerja. Bekerja itu berarti kontraksi. Lawan bekerja, tidak bekerja, berarti beristirahat. Sedangkan otot dalam keadaan istirahat disebut otot
relaksasi. Berikutnya, otot dapat berkontraksi karena dihasilkan zat asetilkolin. Bagaimanakah proses kerja otot lurik? Diawali dengan asetilkolin dihasilkan sehingga menyebabkan ion kalsium yang dibutuhkan oleh protein otot yaitu aktin dan miosin. Aktin dan miosin akan membentuk aktomiosin. Aktomiosin akan menyebabkan otot memendek. Otot memendek itulah yang disebut dengan otot berkontraksi. Kita lanjutkan kembali. Otot berkontraksi menjadi besar, memendek, ataupun mengeras. Inilah tanda jika otot itu berkontraksi. Satu lagi apa tadi? Relaksasi. Otot berelaksasi menjadi melemah. Itulah dia suatu keadaan otot yang berkontraksi ataupun yang mengalami relaksasi. Nah, otot yang bekerja akan menghasilkan zat sisa. Namanya asam susu, asam pegal, asam laktat. Nah, jadi dengan adanya yang namanya si asam susu atau asam pegal atau asam laktat, jika otot terus-menerus digunakan, maka akan terjadi penumpukan asam laktat. Kalau sudah penumpukan asam pegal, maka otot akan menjadi lelah, capek. Contohnya misalnya kalau kita naik turun tangga, pasti bawaannya tersengal-sengal. Kenapa harus tersengal-sengal? Supaya bisa menguraikan si asam pegal. Makanya kita bawaannya ngos-ngosan kalau capek. Itu normal saja reaksi kimia di dalam tubuh. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk men-like dan men-subscribe video Ibu. Selamat pagi.